Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf ganggu waktunya di kesibukannya malam hari ini. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah proses stokastik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Monkistosil Fahim. Nah, untuk topik tugas besar yang akan kita bawakan yaitu analisis pola perubahan peringkat nasional sekolah berdasarkan nilai UTBK tahun 2020 hingga 2022 menggunakan rantai Markov waktu diskrit. Oke, jadi pendahuluannya dalam dunia pendidikan, peringkat sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas dan performalitas suatu institusi. Di Indonesia, ujian tulis berbasis komputer atau yang biasa disingkat UTBK sering dijadikan tolak ukur utama dalam penyusunan peringkat sekolah secara nasional. Oleh karena itu, memahami pola perubahan peringkat sekolah berdasarkan nilai UTBK menjadi penting sebagai dasar evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perubahan peringkat nasional sekolah berdasarkan nilai UTBK dalam rentang waktu 2020 hingga 2022. Metode yang digunakan ialah rantai Markov waktu diskret atau DTMC karena mampu memodelkan transisi stokastik antar keadaan dari waktu ke waktu. Selain memetakan transisi antar status, pendekatan DTMC juga memungkinkan dilakukan analisis lanjutan seperti estimasi distribusi stasioner yang menggambarkan kemungkinan distribusi jangka panjang dari status peringkat sekolah. Penelitian ini juga mengkaji waktu kunjungan pertama dan juga hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga prediktif dan aplikatif dalam konteks pengambilan kebijakan. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana perilaku jangka panjang pola perubahan peringkat nasional sekolah berdasarkan nilai UTBK. Yang kedua, bagaimana probabilitas peringkat sekolah naik, turun, atau tetap pada periode 2024 hingga 2025. Yang ketiga, bagaimana nilai harapan rata-rata lama waktu yang dihabiskan sekolah dalam masing-masing keadaan. Yang pada konteks ini yaitu peringkat naik, tetap, atau turun dari periode 2020 hingga 2021 dan 2024 hingga 2025. Yang keempat yaitu bagaimana rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh sekolah untuk pertama kali berpindah dari satu keadaan peringkat ke keadaan peringkat lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis perilaku jangka panjang pola perubahan peringkat nasional sekolah berdasarkan nilai UTBK. Yang kedua yaitu mengetahui probabilitas peringkat sekolah naik, turun, atau tetap pada periode 2024 hingga 2025. Yang ketiga, memperoleh nilai harapan atau rata-rata lama waktu yang dihabiskan sekolah dalam masing-masing keadaan, yaitu peringkat naik, turun, atau tetap dari periode 2020 hingga 2021, dan juga 2024 hingga 2025. Yang terakhir, tujuannya yaitu mengetahui rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh sekolah untuk pertama kali berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Singkatnya, singkat. Oke, untuk tinjauan pustaka yang pertama ada definisi dari rantai Markov, yaitu sebuah proses statistik pada ruang keadaan S, yang mana dia itu berpengaruh hanya pada keadaan saat ini. Maksudnya keadaan selanjutnya hanya berpengaruh pada keadaan saat ini. Nah, untuk waktu yang homogen, dia itu mengabaikan N-nya atau mengabaikan waktunya. Jadi probabilitas untuk setiap langkah dari DTMC-nya itu dianggap konstan. Oke, next. Nah, untuk yang kedua ada teorema yang menyatakan bahwa peluang dari entry-entry-nya matriks probabilitas itu harus bernilai lebih besar sama dengan nol. Untuk semua elemen dari matriks entry-nya itu di antara 1 sampai N, yaitu anggota ruang keadaannya. Nah, terus ini ada matriks probabilitas N langkah untuk mencari peluang dari langkah ke N. Next.
Kemudian ada waktu okupansi, yaitu waktu kedatangan di setiap keadaan tertentu. Kemudian ada distribusi stasioner, yaitu ketika sebuah sistem dari DTMC itu mencapai sebuah kestabilan. Nah, kemudian dari teorema distribusi stasioner terdapat sebuah teorema, yaitu dikatakan dia adalah sebuah distribusi stasioner jika memenuhi dua persamaan, yaitu persamaan kesetimbangan dan persamaan penormalan atau normalisasi. Next. Nah, kemudian untuk ada DTMC tak tereduksi, yaitu ketika untuk setiap keadaan dari satu keadaan ke keadaan lainnya itu punya lebih dari satu jalan. Oke, next. Nah, kemudian ada keperiodikan, yaitu eh, ada minimal berapa langkah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Dan dia periodik ketika nilai D-nya itu lebih dari satu, dan aperiodik ketika D-nya sama dengan satu. Oke, untuk waktu kunjungan pertama itu eh, butuh berapa lama dia mengunjungi suatu keadaan tertentu. Ya, next. Sebelumnya saya minta maaf bila kondisinya kurang kondusif, namun saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar. Apakah suara saya terdengar? Kecil nih ya, kecil. Uh, Tunggu sebentar ya, mohon maaf. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk sekarang, apakah suara saya terdengar? Aman-aman, lanjut, lanjut. Baik, selanjutnya masuk ke metodologi. Untuk metodologi ini, yang pertama adalah dataset yang kami gunakan, yaitu top 1000 sekolah berdasarkan nilai UTBK dari tahun 2020 hingga 2022. Untuk sumbernya sendiri, kami mengambil dari website Kaggle. Lalu untuk data yang digunakan, nah ini untuk datanya itu kami pecah menjadi data konsisten dan data tak konsisten. Kenapa? Karena dalam rentang 2020 hingga 2022 itu untuk sekolah-sekolah yang masuk ke top 1000 berdasarkan nilai UTBK itu tidak selalu sama. Jadi kadang ada yang masuk daftar di tahun 2020 namun hilang di 2021 dan seterusnya. Jadi di sini kami mengambil data, kami membagi data menjadi yang konsisten, yaitu sebanyak 714 kami gunakan semua, dan data tak konsisten ini sebanyak 47, yaitu kami gunakan data yang untuk sekolah-sekolah yang minimal ada masuk top 1000 untuk 2 tahun dalam selang 2020 hingga 2022. Lalu selanjutnya untuk asumsi, di sini kami asumsikan bahwa tidak ada kesalahan administrasi dalam pendataan, sehingga di sini mungkin untuk sebagian besar dari kita sudah mengetahui mengenai kasus khusus yaitu SMA Negeri Unggulan MH Tamrin yang pada tahun 2022 tidak masuk top 1000 sekolah. Namun dalam beberapa sumber kami mendapati bahwa itu terjadi karena kesalahan administrasi dan memasukkan tersebut ke dalam data konsisten. Rankingnya itu berdasarkan pada artikel yang kami temukan.
analisis itu ada matriks probabilitas, distribusi stasioner, steady state, distribusi transient, waktu okupansi, dan waktu kunjungan pertama. Oke, selanjutnya ada ruang keadaan pada penelitian ini, yaitu terdapat tiga yang didefinisikan sebagai naik yang dinotasikan dengan angka satu, di mana keadaan ini terjadi jika pada tahun ke I sebuah sekolah berada pada peringkat ke J, maka pada tahun ke I plus satu sekolah tersebut berada pada peringkat ke J min N, di mana untuk semua I, J, dan N anggota bilangan asli dan J tidak sama dengan N. Lalu ruang keadaan yang kedua yaitu turun notasikan dengan angka 2, di mana keadaan ini terjadi jika pada tahun ke I sebuah sekolah berada pada peringkat ke J. Maka pada tahun ke I plus 1, sekolah tersebut berada pada peringkat ke J plus N. Untuk semua I, J, dan N, anggota bilangan asli, dan J tidak sama dengan N. Lalu ruang keadaan ketiga yaitu tetap, dinotasikan dengan angka 3. Keadaan ini terjadi jika pada tahun ke I sebuah sekolah berada pada peringkat ke J. Maka pada tahun ke I plus 1, sekolah tersebut tetap berada pada peringkat ke J. Untuk semua I dan J, anggota bilangan asli dan J tidak sama dengan N. Sehingga didapatkan himpunan keadaannya yaitu naik, turun, dan tetap. Oke, selanjutnya matriks probabilitas yaitu dari ruang keadaan tersebut dan kita sudah memperoleh data yang tadi sudah disebutkan oleh Nia di metodologi, maka kita bisa dapatkan bahwa untuk data sekolah yang peringkatnya naik menjadi naik terdapat 366 sekolah dan yang dari naik ke turun menjadi terdapat 342 dan naik ke tetap yaitu hanya ada dua sekolah. Lalu dari turun ke naik tidak ada dan dari turun ke naik ada 46 sekolah dan dari turun ke tetap ada satu sekolah. Lalu untuk tetap ke naik ada tiga sekolah, tetap ke turun satu sekolah dan tetap ke tetap ada nol sekolah dengan jumlah data yang kita gunakan yaitu 763 data. Selanjutnya diperoleh matriks probabilitasnya sebagai berikut. Nilai dari masing-masing matriks ini akan saya contohkan untuk yang 0,516 itu didapat dari 366 yaitu dari naik ke naik dibagi dengan total baris yang ada yaitu eh, baris pada naik dijumlahkan 366 ditambah 342 ditambah 2. Nah, itu jadi untuk mendapatkan 0,516 itu 366 dibagi jumlahan baris pada naik, data data baris pada naik, sehingga didapatkan 0,516. Begitupun untuk elemen-elemen matriks pada yang lainnya. Selanjutnya distribusi stasioner, ini kita cari dengan persamaan pi sama dengan Pi1, Pi2, Pi3 yang memenuhi persamaan kesetimbangan, yaitu Pm sama dengan Pi, dan persamaan penormalan, yaitu Pi1 plus Pi2 plus Pi3 sama dengan 1. Dari persamaan Pm kesetimbangan itu kita peroleh sistem dari matriks yang sebelumnya. Ini kita lihat pada kolom 1 yaitu 0,516 Pi1 tambah 0 Pi2 ditambah 0,75 Pi3 sama dengan Pi1. Begitupun seterusnya untuk kolom kedua dan kolom ketiga. Lalu akan kita sederhanakan masing-masing persamaan 3 dan 4 didapat seperti pada PowerPoint. Dan juga didapat syarat normalisasi tadi Pi1 Pi2 Pi1 plus Pi2 plus Pi3 sama dengan 1 dengan tadi yang sudah kita cari bersamanya didapat Pi3 sama dengan 0,02. Terus lanjut disubstitusi ke Pi1 dan Pi2 didapat Pi1 0,031 dan Pi2 0,948. Jadi distribusi stasionernya yaitu 0,031 untuk Pi1, Pi2-nya itu 0,948 dan Pi3 0,02. Nah, kemudian dari matriks probabilitas yang tadi bisa kita dapatkan graf transisi dari matriks probabilitasnya. Nah, coba record ke matriks probabilitas. Nah, ini kan di sini dari naik ke naik atau satu ke satu itu kan ada nilainya. Nah, maka dia dari grafnya, coba lihat grafnya. Nah, dari satu ke satu itu ada.
Kemudian dari satu ke dua tadi juga ada, terus dua ke dua ada, dan seterusnya. Sehingga terbentuklah graf transisi yang seperti ini. Next. Nah, kemudian kita gunakan graf transisi yang tadi untuk menentukan apakah sistemnya itu tak tereduksi. Nah, caranya adalah dengan mengevaluasi grafnya. Coba mundur. Nah, untuk menentukan apakah dia tak tereduksi, kita evaluasi apakah untuk setiap keadaan I ke J dia mempunyai jalur. Untuk satu ke dua jelas kita mempunyai M12. Untuk satu ke tiga jelas kita punya M13. Untuk satu ke satu kita jelas punya M11. Kemudian untuk dua ke satu dia punya dari M23 ke M31, atau dari M23 ke, ya sih itu dong. Terus habis itu dari keadaan dua ke dua dia kita punya M22. Nah, terus dari dua ke tiga kita punya M23. Terus dari 31 kita punya M31. Terus 32 kita punya M32. 33 kita punya M31. Terus lanjut ke M13. Nah, maka karena semuanya ada jalan dari keadaan I ke J, maka sistemnya dikatakan tak tereduksi. Oke, next, Bang. Oke, nah kemudian selanjutnya kita akan menentukan apakah sistemnya ini aperiodic. Nah, untuk menentukan aperiodic, kita tentukan I-nya. Untuk I-nya, untuk keadaan pertama I sama dengan satu, maka diperoleh ada eh, satu kali jalur. Coba ke grafnya lagi, Ram. Nah, ada satu satu langkah, terus ada satu langkah dari M12, terus dua langkah dari M23, terus ada juga tiga langkah dari M12, M23 ke M31 gitu. Nah, dan kita dapatkan next, Ram. Untuk keadaan satu N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka kemudian faktor dari angka-angka N ini adalah 1. Dan kita simpan saja sebagai D1. Kemudian untuk keadaan kedua, kita peroleh N-nya juga sama seperti keadaan pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan faktor dari N-nya ini kita peroleh 1. Untuk keadaan 3, kita peroleh N-nya itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kita peroleh faktor-faktornya mereka ini adalah 1 dan 2. Nah, sehingga diperoleh D-nya adalah yang paling maksimum dari irisan D1, D2, dan D3. Maka irisan D1, D2, D3 adalah 1. Nah, karena D sama dengan 1, maka terbukti bahwa sistemnya aperiodic. Next. Nah, oke, karena dia tak tereduksi dan aperiodic, maka dia memenuhi distribusi steady state. Nah, tadi kan kita dapat kalau hasil dari distribusi stasionernya itu naiknya sebesar 3,1% dari keseluruhan sampel. Kemudian turunnya 94,8% dari keseluruhan sampel, dan tetapnya itu cuma 2%. Nah, kemudian apa sih interpretasinya? Interpretasinya adalah bahwa kalau kita lihat di hasil steady state-nya atau distribusi stasioner, dia itu dominasi di keadaan turun. Nah, maka kemudian kita simpulkan bahwa terdapat pola penurunan yang sistemik dan konsisten. Artinya ada sebuah masalah pada sistemnya itu sendiri. Nah, maka dari itu perlu strategi jitu untuk mengatasi pola penurunan tersebut, apalagi dari mungkin pemerintahan atau dari sekolah itu sendiri. Nah, kemudian saya mencari sampai berapa langkah sih dia menuju ke kestabilan, menuju ke distribusi stasionernya. Ternyata menggunakan MATLAB versi 2025, saya dapatkan dia akan konvergen ke distribusi steady state atau distribusi yang P-nya tadi setelah 25 langkah. Next. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke distribusi transien. Distribusi transien sendiri kan menunjukkan kemungkinan sistem berada pada setiap keadaan setelah N langkah. Nah, pada pembahasan ini kita mencari 4 langkah transisi, yaitu 4 langkah transisi itu kan keadaan awalnya itu 2020-2021. Karena kan kita tadi di ruang keadaan itu untuk mencari naik, turun atau tetap kan butuh 2 tahun. Jadi untuk
4 langkah, berarti butuh dari 2020-2021 dan di akhirnya itu 2024-2025. Nah, berdasarkan teorema yang sudah di tinjauan pustaka, kita dapat mencari distribusi transien keempat ini dengan mencari matriks dari pangkat matriks probabilitasnya ke N-nya. Jadi kita bisa cari dari P pangkat 4-nya. Kita tadi udah tahu matriks probabilitasnya seperti yang di layar, jadi kita tinggal pangkatkan 4, didapatkan yang seperti di layar ini. Jadi interpretasi yang kita dapat itu, contohnya di baris yang pertama di 0,088, 0,894, 0,018, itu artinya jika pada tahun 2020-2021 dia mengalami kenaikan, maka probabilitas di tahun 2024-2025 untuk dia naik lagi itu dia 8,8%, untuk dia turun 89,4%, dan dia tetap itu 1,8%. Dan begitu juga untuk baris yang kedua, berarti dia keadaan awalnya itu turun. Dan untuk baris ketiga itu dia keadaan awalnya tetap. Oke, next. Selanjutnya waktu okupansi. Nah, waktu okupansi ini pada penerapan pada pembahasan ini itu menyatakan berapa kali sekolah berada di dalam suatu keadaan naik, turun atau tetap selama periode transisi tertentu. Nah, sama seperti distribusi yang transien tadi, kami juga mencari tahun 2020, 2021 hingga 2024, 2025. Jadi kan di sebelumnya udah diperoleh ya N-nya itu 4. Jadi berdasarkan teorema juga di tinjauan pustaka kita mencari M-nya ini M4 berarti sigma dari 0 sampai 4 dari pangkat matriks probabilitasnya. Nah, dicari kita dapatkan M4-nya itu seperti yang di layar yang paling bawah sendiri. Nah, artinya yang bisa kita dapat pada baris pertama, berarti misalkan pada tahun 2020-2021 sekolah itu mengalami kenaikan pada baris pertama itu, berarti sampai tahun 2024-2025 2025 nilai harapan dia mengalami kenaikan itu sebanyak 2,02 kali. Lalu awalnya dia naik terus keturun, nilai harapannya itu selama periode itu tuh 2,932 kali. Terus untuk tetap dia nilai harapannya itu 0,048. Begitu juga untuk jika keadaan awalnya itu dia turun, berarti pada baris kedua, jika pada keadaan awalnya turun, nilai harapan dia untuk naik di 2024-2025 dia itu 0,067 kali. Lalu untuk dia turun lagi dia itu nilai harapannya untuk turun dia 4,851 kali dan untuk tetap dia 0,082 kali. Begitu juga untuk yang baris ketiga untuk nilai awalnya, keadaan awalnya tetap. Ya, next. Baik, selanjutnya adalah waktu kunjungan pertama. Yang pertama adalah untuk waktu kunjungan pertama sendiri merupakan waktu ekspektasi waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menuju keadaan target. Jadi di sini untuk keadaan targetnya adalah elemen dari ruang keadaannya yaitu T1, yaitu keadaan 1 naik, keadaan 2 turun, dan keadaan 3 tetap. Jadi nanti ada T1, T2, dan T3. Yang pertama adalah untuk keadaan target adalah keadaan 1 yaitu T1. Yang pertama itu seperti menggunakan teorema yang telah disampaikan pada bagian tinjauan pustaka. Jadi untuk perhitungannya nanti di sini ada untuk T1 itu ada M2 dan M3. 2 dan 3 di sini menggambarkan keadaan awalnya. Jadi dari keadaan untuk M2 itu dari keadaan awal 2 menuju keadaan target 1. Lalu dengan menggunakan teorema tersebut kita dapatkan untuk mencari nilai M2 dan M3 itu dengan menyelesaikan sistem persamaan seperti yang terlihat pada slide.
Lalu untuk nilai P22, P23, P32, dan P33 itu bisa kita dapatkan dari matriks probabilitas. Dengan begitu kita dapatkan persamaan 6 dan 7. Lalu kita dengan mensubstitusi persamaan 7 ke persamaan 6, itu kita bisa mendapatkan nilai M2 yaitu 63,812. Dan M2 ini kita substitusi ke persamaan 7 sehingga kita dapatkan M3 sebesar 16,953. Ini untuk T1 atau keadaan target 1. Yang berarti apa? Jadi untuk suatu sekolah itu mengalami kenaikan peringkat dari yang awalnya itu peringkatnya turun, itu dia membutuhkan waktu kira-kira 63,812 transisi yang dalam hal ini adalah tahun. Lalu untuk N3 juga sama, cuma disesuaikan itu keadaan awalnya adalah 3, yaitu tetap. Next. Lalu untuk keadaan target 2 atau T2 ini juga sama. Jadi yang dicari di sini adalah M1 dan M3. Jadi M1 untuk keadaan awal 1 dan M3 untuk keadaan awal 3. Jadi dengan menggunakan teorema tadi yang ada di bagian tinjauan pustaka, kita dapatkan sistem persamaan yang harus diselesaikan adalah seperti pada slide. Lalu sama juga nilai P11, P13, dan seterusnya itu diperoleh dari matriks probabilitas, sehingga kita dapatkan persamaan 8 dan 9 yang harus kita selesaikan. Dengan mensubstitusi persamaan 9 ke 8, itu kita dapatkan nilai M1 yaitu 2,082, dan dengan mensubstitusi M1 ke persamaan 9 itu kita dapatkan nilai M3 yaitu 2,561. Untuk interpretasinya sendiri sama. Jadi waktu yang dibutuhkan sekolah itu dari yang awalnya keadaannya itu naik peringkatnya untuk menuju keadaan 2 yaitu turun peringkat itu membutuhkan waktu kira-kira 2,082. Dan M3 juga sama. Jadi untuk sekolah yang awalnya peringkatnya tetap, untuk mengalami penurunan peringkat itu dia membutuhkan waktu kira-kira 2,561 tahun. Next. Yang terakhir yaitu untuk keadaan target 3. Nah, di sini yang dicari adalah M1 dan M2. Jadi sama juga dengan menggunakan teorema tadi, kita dapatkan sistem persamaannya seperti pada slide. Lalu untuk nilai probabilitasnya didapatkan dari matriks probabilitas sehingga didapatkan persamaan 10 dan 11. Jadi dari persamaan 11 itu kita bisa langsung mendapatkan nilai M2 untuk T3 itu adalah 47,619. Dan dengan mensubstitusi nilai tersebut ke persamaan 10, kita dapatkan M1-nya adalah 49,390. Yang berarti sekolah yang awalnya mengalami penurunan peringkat untuk peringkatnya stabil atau tetap itu membutuhkan waktu kira-kira 47,619 tahun. Lalu untuk sekolah yang awalnya mengalami kenaikan peringkat untuk peringkatnya stabil itu membutuhkan waktu kira-kira 49,390 tahun. Jadi dari waktu kunjungan pertama untuk T1, T2, T3 tadi kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat bahwa waktu yang dibutuhkan sekolah untuk mengalami penurunan peringkat itu jauh lebih kecil dibanding sekolah untuk mengalami kenaikan peringkat atau peringkatnya stabil, begitu. Ya, berdasarkan semua pembahasan yang telah kami sampaikan, kita dapat menyimpulkan yaitu beberapa hal. Berdasarkan hasil analisis tadi, diperoleh bahwa keadaan turun itu sangat mendominasi dinamika sistem. Hal itu tuh ditunjukkan dari distribusi transiennya, waktu okupansi, dan waktu kunjungan pertamanya. Nah, jadi analisis perilaku jangka panjangnya juga menunjukkan bahwa mayoritas sekolah itu akan mengalami penurunan peringkat. Nah, di sini udah disebutkan beberapa poin kesimpulan, yaitu yang pertama, rantai Markov tadi, yang kita
yang kita punya bersifat tak tereduksi dan apriodik sehingga distribusi stasioner dan steady state-nya itu sama. Selanjutnya di distribusi transiennya itu saat 2000 pada tahun 2024-2025 menunjukkan peluang sekolah untuk turun itu dari keadaan awal apapun, dari keadaan awal naik, turun, tetap itu jauh lebih besar daripada peluang sekolahnya untuk ke naik atau ke tetap. Next. Nah, terus di waktu okupansinya juga selama 4 langkah transisi dari 2020, 2021, terus 2000 ke 2024, 2025, nilai harapannya untuk turun itu sangat tinggi, walaupun dari keadaan awal apapun. Lalu yang terakhir, waktu kunjungan pertama juga menunjukkan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan sekolah untuk turun mengalami penurunan peringkat itu lebih singkat ketimbang waktu rata-rata yang dibutuhkan sekolah untuk menaikkan peringkat. Jadi, untuk menuju turun itu sekolah itu malah lebih cepat daripada untuk ke naik gitu, lebih lama waktu kunjungan pertamanya. Iya, jadi ini daftar pusaka yang kita gunakan. Mungkin karena sudah di halaman terakhir presentasi, eh, cukup sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa diajukan. Oke, mungkin untuk Elvina bisa langsung bicara. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Elvina Khairun Salim dengan NRP terakhir 1056. Mau bertanya soal yang data, kayaknya agak awal, boleh lihat nggak di PPT-nya? Yang datanya katanya dipecah tadi yang bagian itu kayaknya. Nah, awal banget. Nah, itu kan data yang digunakan itu data konsisten 714 sama data tak konsisten tuh 47 kan. Nah, aku mau nanya kalau itu tuh di kalian itu kayak digimanain sih kayak data konsisten sama data tak konsistennya itu tuh perbedaannya apa gitu kalau misalkan masuk ke sistem kalian gitu. Pertanyaannya jelas nggak? Jelas-jelas aman-aman Elvina. Terima kasih Oke, atas pertanyaannya. makasih. Ini langsung hitung dulu ya. Terus, baik, langsung saya jawab aja ya untuk dari Elvina tadi. Jadi untuk data konsisten dan data tak konsisten itu maksudnya seperti ini. Jadi kan kita menggunakan data top 1000 sekolah itu untuk 3 tahun. Jadi 2020, 2021, dan 2002. Tapi top 1000 sekolah itu kan tidak selalu konsisten untuk tahun 2020, 21, dan 22. Kenapa? Karena kan pasti ada sekolah yang mungkin di tahun 20 ada di top 1000, tapi di tahun selanjutnya nggak ada gitu. Jadi itu maksud data konsisten dan tak konsisten. Kalau yang konsisten itu dia konsisten ada terus di top 1000 selama 3 tahun tersebut. Tapi kalau dia tak konsisten berarti ada tahun di mana dia tidak termasuk di top 1000 sekolah tersebut. Begitu. Apakah sudah menjawab? Boleh kayak nanya lanjutan nggak? Kayak masih agak belum Boleh, jelas. Iya, oke. Jadi kan silakan. kayak ada kayak yang kamu bilang tadi kan. Nah, aku nanya itu kayak berarti mereka tuh perbedaannya ketika kamu olah masuk ke ini kamu, sistem kamu tuh kayak gimana gitu loh. Paham nggak Baik, perbedaan? oke. Iya, terima kasih. Untuk
data konsisten itu kan berarti dia ada terus ya di 3 tahun. Berarti kan otomatis kita bisa langsung menentukan, oh dari tahun 20 ke 21 dia naik turun atau tetap. Terus begitu juga dari tahun 21 ke 22. Jadi sebenarnya untuk data konsisten itu tidak ada masalah. Namun untuk data tak konsisten ini kami hanya mengambil 47. Kenapa 47? Karena dari total data yang ada hanya 47 sekolah yang minimal dalam 3 tahun itu dia masuk top 1000 selama 2 kali. Jadi kami berasumsi seperti ini. Ketika misal dia di tahun 20 dan 21 itu dia ada di top 1000, maka pada tahun 22 dia hilang dari top 1000, otomatis kita menganggap bahwa rankingnya turun. Begitu. Jadi begitu, seperti itu kami menetapkan peringkat sekolah itu naik, turun, atau tetap. Begitu. Jadi diurutkan berdasarkan rankingnya langsung untuk naik turun tetapnya. Oke, sudah jelas. Terima kasih banyak, Nia. Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, mungkin lanjut ke orang kedua yaitu Afidinta. Mungkin bisa bersuara untuk ngomong tentang pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vinita Zulfania Zahra dari kelompok 3 ingin bertanya. Mungkin bisa dijelaskan kembali ya dari hasil matriks waktu okupansi kalian itu seperti apa sih? Maksudnya gimana? Hasilnya. Maaf. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Dinta atas pertanyaannya. Aku ingin menjawab tentang waktu okupansi. Dari di definisi dulu ya, waktu okupansi itu kan menyatakan berapa rata-rata, berapa kali sekolah itu tuh di keadaan itu dalam tahun 2020-2021 hingga 2024-2025. Contohnya di baris pertama, kolom pertama di matrik yang paling akhir, yang hasilnya itu yang 2,020. Jadi kan minta tolong sebelumnya. Nah, di kan kita kan N-nya itu 4 ya. Jadi dari 2020 sampai 2021 hingga 2024-2025 itu ada 4 langkah. Next. Jadi interpretasi di baris pertama kolom pertama itu di 2,020 itu rata-rata sekolah kalau dari keadaan naik terus ke keadaan naik lagi dari periode 2020-2021 hingga 2024-2025 itu 2 kali gitu. Jadi 2,02 kali. Jadi kita nggak tahu urutannya, tapi dari 2021, 2020-2021 hingga 2024-2025 dia itu bakal naik sebanyak 2,02 kali gitu. Rata-ratanya tiap sekolah nilai harapannya. Begitu juga contohnya misal di baris kedua kolom ketiga yang 0,082. Berarti kan dia keadaan awalnya itu turun. Nah, terus dia berarti nilai harapannya dari yang awalnya turun, terus di selama 4 langkah itu nilai harapannya itu dia 0,082 kali dia tetap gitu. Kejawab belum Dinta? Baik, mungkin sudah cukup. Terima Oke. kasih. Oke, mungkin lanjut orang ketiga yaitu Mbak Nafisa Akila. Mungkin bisa bersuara untuk menyuarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafisa Akila dari kelompok 7. Di sini aku mau bertanya terkait alasan pemilihan kalian dalam pengambilan rentang data yang kalian pakai. Kenapa dari tahun 2020 sampai tahun 2022, sedangkan hasil prediksinya itu di rentang 2024 sampai 2025. Itu aja, terima kasih.
Oke, izin menjawab ya Mbak Nafisa. Jadi kenapa dari kelompok kami memilih data yang hanya dari 2020 hingga 2022 dan meramalkannya itu di yang sekarang, ya 2025. Nah, jadi kenapa alasan kami memilih data dari 2020 hingga 2022 itu karena memang yang kita dapatkan dari sumber LTMPT itu hanya ada di 3 tahun. Jadi setelah 2022 itu sudah tidak ada. Dan ketika itu kan LTMPT sudah ganti nama setelah tahun 2022. Nah, kita itu tidak bisa men-tracking lagi untuk apa top 1000 nilai UTBK sekolah gitu. Jadi kita hanya memakai 3 tahun, yang mana 3 tahun ini dari 2020 hingga 2022 itu sudah bisa memenuhi untuk kita dapatkan ruang keadaannya. Jadi kayak 2020 ke 2021 ataupun 2021 ke 2022 gitu. Nah, lalu kenapa kita meramalkannya itu di 2025 sekarang? Nah, itu sebenarnya balik lagi ke tujuan masing-masing dari apa tiap kita mau meneliti. Nah, kalau kelompok kami ini memang ingin meneliti eh, atau meramalkan itu di 2025. Sebenarnya untuk meramalkan di tahun depan ataupun untuk masa-masa yang akan mendatang itu juga diperbolehkan gitu. Namun kami memberikan batasan atau apa ya, bahasanya tuh kayak kita hanya meramalkan untuk di tahun ini karena memang kan data ya di tahun ini pun dari LTMPT atau sejenisnya itu tidak mengeluarkan surat tentang top 1000 sekolah yang ada di Indonesia gitu. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Yang jawab siapa? Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin dari eh, teman-teman kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Diperbolehkan untuk bertanya, teman-teman. Memang bingung gitu kayaknya.
Oke, aku ingin follow up lagi teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin ini ada tiga orang, yaitu Gita, Dinda, dan Farida. Mungkin kalau di layarku itu ada Gita dulu. Mungkin untuk Gita bisa ditanyakan. Halo, halo. Apakah dari Gita? Suaraku kedengaran nggak ya? Masuk, masuk. Oke, so. Oke, kenalin aku Farida dari kelompok 6. Aku mau nanya, misal nih, ada sekolah baru yang bener-bener baru banget, tiba-tiba langsung masuk 1.000 besar. Nah, itu dia stepnya dari kemana-kemana ya? Oke, baik. Jadi izin menjawab ya. Kalau dia ada sekolah yang awalnya dia nggak masuk ke top 1.000 sama sekali, terus habis itu di tengah jalan dia masuk ke top 1.000 gitu ya. Nah, langsung aja aku jawab. Jawabannya dia masuk ke kondisi naik. Karena dia dari yang awalnya kurang dari peringkat 1.000, dia naik ke masuk ke 1.000. Ya berarti dia naik gitu. Apa keadaannya? Masuk ke ruang keadaan naik. Apakah sudah menjawab? Oh, walaupun sebenarnya awalnya dia bukan di, belum pernah gitu, baru pertama kali ikut UTBK gitu sekolahnya. Ya, Farda, aku mau menambahkan ya. Jadi dari awal kita menentukan datanya itu kita kayak memang benar-benar ngelis 700 lebih sekolah itu. Jadi bisa dipastikan dia sebelumnya memang pernah ikut UTBK, dan walaupun dia pertama kali kayak ada di posisi itu, dia bakal kalau naik ya dia bakal dalam keadaan naik. Maksudnya kalau dia baru awal masuk ke 1.000, dia bakal naik. Jadi kita di Power di Excelnya itu kita ngelis benar-benar satu-satu sekolahnya gitu. Jadi apa ya, dia sebelumnya memang pasti UTBK. Dari Farida, apakah aman? Aman-aman. Terima kasih Oke, jawabnya. ya mungkin dilanjut untuk Gita atau Adinda. Siapa yang mau lebih dahulu? Untuk Gita. Oh, sorry Atau guys, itu kalau maksudnya aku yang nanya pakai akunnya Gita dan teman-teman. Maaf. Jadi yang nanya cuma Farida sebenarnya. Maaf ya guys. Oh. oh, oke, oke. Mungkin untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Oke, mungkin untuk Mas Ramandika, Mas Umar, dan Mas Gary, jika ada pertanyaan boleh disuarakan. Baik, terima kasih. Saya Umar dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, kan ini mengukur sebentar, analisis perubahan peringkat nasional sekolah berdasarkan nilai UTBK. Nah, ini jika kalau misal sekolahnya ditutup, itu masih termasuk dalam ranking tersebut atau tidak ya? Sekian pertanyaan saya. Mas izin follow up pertanyaan. Ini maksudnya kalau misalkan sekolahnya itu tiba-tiba nggak ikut UTBK atau gimana? Kan habis sekolahnya. Eh, in- intinya kayak sekolahnya memang udah agak ada, udah tutup gitu, Permanen. permanen, kayak udah dibongkar gitu intinya. Baik, saya izin menjawab untuk apabila sekolahnya ditutup itu bagaimana. Jadi kalau sekolahnya ditutup itu kan berarti dia masuk ke data yang tak konsisten ya. Karena kan jadi kalau misal dia ditutupnya itu di luar rentang 20 hingga 22 itu berarti kan tidak bermasalah ke data kami. Tapi kalau dia ditutup di rentang 20 hingga 22 itu kan berarti dia masuk ke data yang tak konsisten. Nah, berarti itu tidak dihitung. Jadi tadi kami ya, jadi dia tidak dihitung begitu, Mas. Baik, terima kasih untuk atas jawabannya. Oke, terima Baik, kasih terima Mas Umar kasih. atas pertanyaannya. Mungkin untuk yang lain, untuk ada yang ingin bertanya lagi. Oke, karena di sini ada Zalfa Naila, mungkin untuk Zalfa boleh bertanya. Oke. Aku Zalfanella Fatul Ain dengan NRP akhir 120. Izin bertanya, eh, bisa dijelaskan nggak mengenai bahwa sistem konvergen ke steady state setelah 25 langkah? Mungkin itu. Oke, terima kasih. Oke, ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi coba ke ininya. Nah, jadi pertanyaannya konvergen ke steady state setelah 25 langkah. Nah, jadi kita punya apa namanya
kan kita punya hasil dari distribusi stasioner ke distribusi stasioner ya Bang. Nah, kita punya distribusi stasionernya itu kan ini, Pi sama dengan 0,031, 0,948, dan 0,20. Nah, jadi dari sini tuh sebenarnya kita nyari dari persamaan penormalan sama kesetimbangan gitu. Nah, kita nanti mangkatin apa namanya, nyari dari persamaan kesetimbangannya pi sama dengan eh, matriks probabilitas kali pi, sedemikian sehingga dia itu jadi sama gitu. Nah, setelah tak program pakai MATLAB, ketemunya eh, dapat 25 langkah. Maksudnya dari untuk menuju ke keadaan distribusi stasioner ini diperlukan 25 tahun gitu. 2045. Nah, ya berarti kalau 25 tahun dari sekarang berarti ya 2045 2046 untuk menuju ke keadaan ini gitu. Apakah menjawab Zalfa? Oke, oke. Terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin untuk Celo bisa bertanya langsung saja. Oke, halo suaraku masuk nggak? Masuk, masuk, aman. Oke, aku Selo dari kelompok 5. Aku mau tanya nih, misal kalau ada perubahan tentang penilaian bobot UTBK sendiri, apakah model yang kalian buat ini masih bisa digunakan gitu, atau masih berlaku gitu, apa masih bisa berlaku? Oke, aku izin jawab ya. Jadi sebenarnya ini kan kita ngebatasin kalau misalkan data yang kita lihat itu hanya sebatas peringkat. Jadi walaupun sistemnya atau bobotnya berubah dalam nilai UTBK, itu kita lebih ke ngedata apa namanya peringkatnya aja. Jadi kan peringkat ini sudah didapatkan dari LTMPT atau kalau sekarang itu namanya aku kurang tahu ya nama ininya lembaganya yang menaungi. Nah, itu kita hanya dapat dari data lembaga tersebut gitu loh. Jadi itu kan yang ngolah data tersebut dari lembaganya kan, peringkat-peringkatnya. Jadi kita memang hanya terfokuskan ke peringkat sekolahnya saja, bukan kepada sistem ataupun bobot yang ada pada UTBK itu sendiri. Gitu. Apakah terjawab? Oh, oke, berarti jadi model ini emang pure buat peringkat aja gitu ya? Iya, betul. Kurang Oh, lebih oke, seperti oke. itu. Oke, oke, menjawab Ram. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin untuk Jocelyn bisa bertanya langsung. Ini aku Jocelyn
dengan RP terakhir 1087. Aku mau tahu aja, ini kan kalian datasetnya itu kan top 1000 sekolah ya. Tapi kenapa kalian pakai datanya cuma 761 doang? Itu aja, makasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Jocelyn. Tadi pertanyaannya kan kalau datanya top 1000, tapi kenapa datanya yang digunakan hanya 761 begitu ya? Iya, Nia. Oke. Jadi kan tadi udah dijelasin ya kalau misal datanya itu dipecah jadi data konsisten dan tidak konsisten. Untuk yang konsisten itu tidak ada masalah, tapi untuk yang maaf, untuk yang konsisten itu tidak ada masalah, tapi untuk yang tak konsisten ini kami hanya mengambil 47. Kenapa? Karena dari 47 ini karena 47 tersebut adalah sekolah yang minimal dia eh, ada dia masuk top 1000 dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 itu sebanyak 2 kali. Jadi minimal 2 kali. Jadi misal seperti ini, ketika suatu sekolah dia masuk top 1000 di tahun 2020, tapi di tahun-tahun selanjutnya itu dia nggak masuk top 1000. Nah itu kan kita nggak bisa nentuin untuk dari tahun 21 ke 22-nya itu dia peringkatnya naik atau turun kayak gitu. Jadi kenapa nggak diambil semua? Karena ada masalah-masalah seperti itu tadi. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Nia. Baik, terima kasih. Oke, mungkin apakah aku tanya lagi dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, mungkin bisa dari kelompok kami cukupkan. Oh ya, mungkin kalau misalkan sudah aman dan tidak ada pertanyaan, bisa reactionnya ya, jempol. Banyak kan? Oke, mungkin aku tunggu sampai 21.20 ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin akan aku cukupkan. Oke, karena sudah jam 9.20, maka dari kelompok kami akhiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan maupun perkataan atau mungkin pertanyaan yang belum menjawab. Dan dari kelompok kami ingin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Re.